Pemirsa, ribuan massa dari berbagai lapisan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI sejak Selasa pagi. Mereka mendukung DPR untuk menggulirkan hak angket untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan pemilu 2024 hingga meminta pemakzulan Presiden Joko Widodo. Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Yunia Harsari langsung dari depan gedung DPR RI untuk informasi selengkapnya. Selamat siang Yunia, seperti apa situasi terkini di sana dan apa sebenarnya tuntutan dari para pengunjuk rasa? Selamat siang, Gema. Saya tidak tahu apakah Anda dan juga pemirsa dari layar kaca bisa melihat, tapi di belakang saya ini masih ada kepulan asap yang terlihat dan juga bau menyengat masih bisa saya cium dari sini karena memang beberapa saat yang lalu atau sekitar 30 menit yang lalu massa yang berorasi di depan gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta ini baru saja membakar ban sebagai bentuk protes atas pemilu yang dianggap mereka curang begitu. Nah, kalau pagi hari tadi kami melaporkan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat baru ada satu lapisan masyarakat saja yang berorasi di depan gedung DPR MPR RI ini. Kalau sekarang semakin siang semakin banyak massa yang berkumpul dan bergabung untuk menyuarakan tuntutannya di depan gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta. Kalau pagi hari tadi kami mencatat baru ada Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Kemudian pada zuhur atau sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat ini ada juga koalisi masyarakat lain yang merapat ke depan gedung DPR MPR RI, Gema, yakni ada Barisan Pelopor Nasional dan juga dari jajaran buruh KSPSI juga ikut bergabung. Lalu kemudian ada juga petisi Brawijaya yang kalau kami baca di spanduknya ini mengajak untuk menyerukan aksi petisi dengan menggunakan cap jempol darah. Dan sebelum mulai tadi mereka melakukan sejumlah aksi. Kalau tadi pagi yang sudah memulai sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat ini mereka ada jeda sejenak tadi untuk menjalankan sholat zuhur bersama di depan DPR RI untuk mendoakan demokrasi Indonesia. Lalu yang bergabung setelah ba'da zuhur tadi mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga membawa banyak sekali bendera merah putih. Lalu mereka juga membacakan pembukaan UUD 1945 yang memang disampaikan berkali-kali bahwa Pancasila dan UUD 1945 seharusnya menjadi dasar hukum yang ada di Indonesia. Kalau bisa saya gambarkan, Gema, di sini ada 6 kendaraan orasi dan bisa dibayangkan seperti apa penuhnya bagian depan dari DPR MPR RI ini oleh massa yang menunjukkan kemarahannya atas pemilu yang mereka anggap curang begitu pada saat Pilpres, terutama pada saat Pilpres 2024 yang lalu. Mereka mungkin bisa datang dari berbagai kalangan masyarakat, namun tuntutannya ini bisa saya garis bawahi ada beberapa dan utamanya ini sama. Yang pertama, mereka menyerukan untuk menolak pemilu curang. Yang kedua, mereka juga ingin memberikan dukungan kepada DPR RI untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk menggulirkan hak angket. Kalau bisa disampaikan juga bahwa pagi hari tadi di dalam gedung DPR RI sendiri, parlemen ini baru saja menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang tahun 2023 dan 2024. Di mana di dalam sidang paripurna pada pagi hari tadi setidaknya ada 3 fraksi yang mengusulkan wacana hak angket tersebut, yakni Aus Hidayat Nur dari fraksi PKS, lalu kemudian ada Luluk Nur Hamidah dari fraksi PKB dan juga ada Arya Bima dari fraksi PDIP. Dan diharapkan oleh massa yang tengah berorasi di depan gedung DPR MPR ini, Gema, bahwa hak angket ini adalah atau memiliki itikat yang murni untuk mengusut dugaan kecurangan yang terjadi di pemilu 2024 dan bukan hanya sekedar daya tawar atau bargaining power dari fraksi-fraksi atau partai-partai yang ada di parlemen untuk kemudian meningkatkan daya tawarnya untuk masuk ke dalam pemerintahan yang baru nantinya setelah Presiden Joko Widodo lengser pada Oktober 2024. Nah, selain dari 2 tadi yang utama yakni untuk menolak pemilu curang dan juga untuk mendukung DPR menggunakan hak angket, ada juga poin-poin lain. Mereka ingin ada pihak yang mengadili jajaran eksekutif dan itu ditunjukkan utamanya kepada Presiden Joko Widodo dan yang disebut sebagai kroni-kroninya karena memang dianggap sudah melakukan pembiaran terhadap sejumlah kecurangan pemilu yang mereka anggap dimulai pertama dari putusan MK nomor 90 yang kemudian memberikan karpet merah kepada putra sulung dari Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk kemudian menjadi cawapres dari Prabowo Subianto
pada Pilpres 2024 yang lalu. Dan kemudian mereka juga selain kepada Presiden Joko Widodo yang dianggap sudah mengangkangi konstitusi, mereka juga meminta atau menuntut pertanggungjawaban dari KPU dan juga Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Ada tuntutan begitu untuk melakukan audit forensik pada sistem IT KPU yang selama ini banyak menuai kontroversi, yaitu Sirekap, dan juga bahkan sampai ada tuntutan untuk mendiskualifikasi paslon di Pilpres 2024 yang bisa terbukti untuk melakukan kecurangan yang dianggap oleh masa ini sudah masuk dalam kategori terstruktur, sistematis, dan juga masif. Selain dari poin-poin tadi, pada utamanya para massa yang ada di sini mereka menyuarakan menolak politik dinasti yang diduga ini tengah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Mereka juga tidak menginginkan adanya demokrasi yang mundur. Mereka ingin ada demokrasi yang bermartabat. Nah, selain dari isu-isu politik, mereka juga tadi meminta harga sembako dan juga kebutuhan masyarakat dasar ini untuk diturunkan, karena ada massa yang menganggap bahwa isu sembako ini sebenarnya hanyalah pengalihan isu agar masyarakat ini beralih dari isu atau mengawal proses demokrasi yang saat ini masih terus berlangsung. Ada juga yang menyebut bahwa jika memang benar ada kelangkaan dan juga harga-harga dari bahan kebutuhan dasar masyarakat ini yang naik, berarti ada fungsi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo yang tidak berjalan dengan baik. Itu adalah sejumlah poin-poin penting yang disampaikan oleh lapisan masyarakat yang kami pantau masih terus berlangsung hingga sore hari nanti. Tadi disampaikan masih banyak sekali perwakilan dari lapisan masyarakat yang belum berorasi, karenanya hanya dibatasi maksimal satu orator hanya boleh menyampaikan 3 menit saja, karena memang masih ada banyak sekali yang belum menyampaikan tanggapannya begitu atau tuntutannya di depan gedung DPR MPR. Dan kalau bisa dilihat saat ini massa sudah mengisi penuh badan jalan di depan gedung DPR MPR ini, di depan Jalan Gatot Subroto. Ini merupakan jalan arteri dari tol dalam kota di kawasan Senayan ini. Jadi bagi masyarakat saat ini sudah tidak bisa masuk atau tidak bisa melewati Jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta menuju arah Selipi. Dan diharapkan masyarakat yang ingin melintasi kawasan Senayan terutama di depan gedung DPR MPR RI ini bisa mengikuti arahan dari petugas untuk pengalihan arus lalu lintas yang sudah dilakukan secara situasional. Tadi sudah ditutup sejak pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian Gemma yang dapat kami laporkan dari depan gedung MPR DPR RI. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yuni Harsari atas informasi Anda langsung dari depan gedung DPR RI. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.